Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Syam Oke bagi kawan-kawan mahasiswa, atau dalam hal ini untuk akun mahasiswa, atau dalam bahasa sederhananya adalah sosialisasi penggunaan Syam Oke. Oke, Syam Oke. Anda bisa lihat di sini sebagai pengantar apa sih itu Syam Oke. Ya, kenapa dia disingkat Syam Oke, Anda bisa membacanya. Intinya, Syam Oke ini dibuat oleh kampus Universitas Negeri Makassar dalam upaya memudahkan pelaksanaan pembelajaran semester gasal di sini. Ya, tahun akademik 2020 2021. Pada intinya, awalnya Syam Oke ini sebenarnya hadir dalam rangka menjawab kebutuhan di masa pandemi. Dalam hal ini untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran yang fleksibel, efisien, dan maksimal. Meskipun pada dasarnya ini dibuat dalam rangka kebutuhan pandemik, tapi saya pikir ini akan berkelanjutan dan akan dipakai terus di kampus Universitas Negeri Makassar dalam pembelajaran online atau daring, ya, karena meskipun sebenarnya tidak ada pandemik, ada juga sebenarnya istilah perkuliahan online. Apalagi saat ini pandemik, otomatis kita akan banyak bersentuhan dengan pembelajaran daring, dan tentu di kampus Universitas Negeri Makassar akan menggunakan aplikasi Syam Oke. Itu hanya pengantar. Selanjutnya kita akan masuk di inti, yaitu bagaimana sih caranya menggunakan aplikasi Syam Oke. Tentu yang pertama-tama dulu adalah login atau register. Untuk login dan register kita harus masuk dulu di alamat website dari Syam Oke. Kawan-kawan bisa mencari itu di Google atau di Mozilla-nya kawan-kawan, atau di perangkat yang lain, di komputer dan di HP, yaitu alamatnya Syam garis Oke garis UNM Aceh ID. Ya, ketika Anda mencari itu di Google, maka otomatis akan tampil tampilan ini. Ya, ketika sudah tampil tampilan ini, ya kita bisa masuk di seperti yang saya lingkari, yang sebelah kanan itu adalah login atau register. Tapi bagi kawan-kawan misalnya yang ingin mengganti penggunaan bahasa di sini, ada di tampilan menu itu. Anda bisa lihat di sebelah kiri login dan register itu ada bahasa Inggris di situ. Anda tinggal mengklik saja itu, maka akan muncul di situ beberapa bahasa yang sudah diinstal di aplikasi ini. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Ya, Anda tinggal pilih bahasa Indonesia agar kemudian nanti akan memudahkan kawan-kawan sekalian dalam memahami berapa bahasa atau istilah-istilah yang ada dalam Syam Oke. Sekarang Anda login. Ya, kalau misalnya Anda sudah pencet login atau register, maka akan tampil seperti ini. Ya, login akun. Di sini kita bisa menggunakan akun SIA. Akun SIA biasanya itu adalah NIM bagi mahasiswa. Nah, di sini Anda tinggal masukkan NIM-nya di seperti yang saya lingkari di warna merah itu, NIM-nya dan kata sandi akun SIA Anda. Ya, saya pikir kawan-kawan semua sudah pasti mengetahui tentang ini.
ada akun SIA-nya, karena biasanya Anda mengisi mata kuliah atau mengisi KRS online juga menggunakan akun SIA ini. Dan bagi mahasiswa baru pasti akan ada informasi mengenai akun SIA-nya yang diberikan dari pihak kampus. Ya, setelah itu Anda pilih login. Ya, sudah terpencet loginnya, maka tampilan di layar monitor Anda seperti pada gambar yang sebelah kiri. Eh, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengganti atau memasang foto profil. Ya, bagi kawan-kawan yang belum pernah memasang foto profil berarti harus dipasang dulu, karena biasanya dosennya meminta untuk memasang foto profil agar bukan hanya nama yang tampil di akun Syam Oke para dosen, tapi juga bisa melihat bagaimana tampang mahasiswanya. Ya, apalagi untuk mahasiswa baru belum ditahu bagaimana mukanya, siapa sih dia, namanya misalnya Imran, siapa tahu gambarnya cewek. Ya, untuk mengganti foto profil Anda bisa pencet, Anda bisa lihat dulu di gambar sebelah kiri, Anda pencet atau klik yang saya lingkari itu, ada tanda panah, tanda panahnya. Anda klik di situ di lingkaran saja. Ya, setelah Anda klik itu maka otomatis tampilannya berubah atau ada tampilan yang muncul seperti gambar sebelah kanan. Ya, di situ yang muncul ada berapa, ada dashboard, ada profil. Anda pilih profil seperti yang telah saya lingkari di situ. Ya, setelah Anda klik di situ akan muncul tampilan seperti ini di gambar sebelah kiri. Ya, ada detail pengguna, ada privasi di situ, ada detail kursus. Anda klik saja detail pengguna, maka akan muncul secara otomatis seperti gambar di sebelah kanan. Ya, Anda tinggal mengklik gitu seperti dalam lingkaran itu, ubah profil. Ya, setelah ubah profil diklik atau dipencet di situ, pakai kursor atau apa, pakai sidik apa jari kalau di HP layar sentuh, maka akan muncul tampilan ini gambar sebelah kanan. Sebelah kiri, sorry, Anda lihat di situ, Anda pencet di situ, maka akan muncul seperti gambar yang di sebelah kanan itu, ada upload file. Ada beberapa di situ, ada 1, 2, 3, 4, 5 di situ pilihan. Anda hanya memilih seperti link yang telah saya lingkari warna merah itu, upload file. Kemudian setelah Anda klik upload file pasti akan muncul choose file di situ. Ya, di situ Anda klik maka otomatis akan tampil tampilan folder, misalnya di laptop kah dan atau di komputer, di HP kawan-kawan. Jadi Anda tinggal memilih foto yang mana yang Anda mau pasang. Nah, setelah itu Anda tinggal pilih foto di situ. Setelah Anda memilih foto, maka langkah terakhir itu ada yang paling bawah itu di gambar sebelah kanan, upload file di situ. Ya, otomatis setelah upload file di situ maka gambar kawan-kawan sudah terupload dan otomatis akan menjadi foto profil di akun Syam Oke kawan-kawan setelah Anda simpan. Jadi jangan lupa Anda simpan. Ya, jadi untuk mengganti foto profil saya pikir kawan-kawan nanti ya bisa melakukan ini. Ini mudah kok untuk ini. Apalagi para mahasiswa sekarang tidak gaptek lagi pada wilayah teknologi. Jadi ini agak mudah mengganti foto profil. Ya, setelah Anda mengganti foto profil, Anda misalnya ingin kembali ke menu awal, berarti Anda tinggal mengklik atau cari yang bertulisan dashboard. Ya, Anda bisa juga langsung mengklik Syam Oke saja di situ yang ada gambar UNM-nya itu, logo UNM. Ya, otomatis Anda akan kembali ke halaman awal akun Anda dan foto Anda sudah bisa terlihat di situ.
Langkah selanjutnya itu adalah mencari kelas atau mata kuliah yang telah diprogramkan atau di kelas mana kita ikut. Mata kuliah apa yang telah kita programkan. Perlu saya informasikan bahwa untuk masuk kelas itu dosen yang bersangkutan atau dosen yang mengampu mata kuliah tersebut harus mengundang kita masuk di kelas tersebut. Saya pikir nanti semua pasti akan diundang oleh dosennya untuk masuk di situ, apalagi kalau sudah ada grup WhatsApp pasti sudah diinformasikan. Cara dosennya biasanya mengundang kawan-kawan atau mengundang mahasiswa itu dengan mengirimkan linknya kelas tersebut dan ada kata sandi untuk masuk ke situ. Dan setelah Anda mendaftar di situ secara mandiri, otomatis Anda sudah masuk dalam kelas tersebut. Ya, karena Anda misalnya sudah masuk, sekarang kita mencari kelas tersebut untuk mengikuti perkuliahan. Nah, bagaimana sih caranya mencari kelas tersebut? Ya, caranya mudah. Anda tinggal mencari di menu itu ada fakultas di situ. Ya kan, di situ kan sebenarnya ada beranda, ada fakultas, ada panduan. Ya, Anda bisa juga mengklik panduan di situ, maka Anda bisa mendownload tata cara penggunaan Syam Oke. Baik, kita lanjutkan mencari kelas. Anda pencet menu fakultas, maka otomatis akan muncul gambar seperti di sebelah kiri. Di situ akan muncul beberapa nama fakultas di Universitas Negeri Makassar. Karena misalnya, kalau misalnya kita adalah jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, ya maka kita mencari Fakultas Bahasa dan Sastra. Itu seperti yang saya lingkari, masih di gambar sebelah kiri layar monitor kawan-kawan. Anda pencet itu, maka akan tampil seperti gambar di sebelah kanan. Ya kan, sebelah kanan mestinya sebenarnya itu kosong, itu yang ada lingkaran itu. Selanjutnya caranya adalah mencari prodi kita, di prodi mana. Misalnya kalau jurusan Bahasa Indonesia kan ada beberapa prodi. Ada sastra Indonesia, ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ada pendidikan bahasa daerah. Nah, tinggal kita prodi mana kita kan. Nah, di situ misalnya di situ ada tertulis, setelah kita mencari di situ pencet yang ada di lingkaran awak pertama, Anda kemudian turun mencari prodi Anda seperti tanda panah itu. Di situ misalnya ada prodi sastra Indonesia S1. Ya, Anda pencet itu, maka akan muncul seperti gambar sebelah kiri. Ya, di situ kalau Anda pencet misalnya prodi sastra Indonesia, maka akan muncul nama-nama mata kuliah atau nama kelas yang telah dibuat oleh dosen yang mengajar di sastra Indonesia atau di prodi sastra Indonesia. Tapi yang saya tampilkan di sini hanya dua mata kuliah, ada teori sastra dan ada sejarah sastra. Misalnya kita program sejarah sastra atau masuk kelas sejarah sastra, kita pencet saja itu sejarah sastra seperti yang ada di lingkaran layar monitor atau gambar sebelah kiri. Ya, ketika itu dipencet, maka otomatis akan muncul gambar atau tampilan seperti yang terlihat di monitor sebelah kanan kawan-kawan mahasiswa. Ya, di situ ada berapa topik, ada pertemuan, ya sudah berapa pertemuan. Kalau misalnya baru pertemuan pertama berarti baru satu yang terisi. Kalau misalnya sudah dua itu seperti itu, dan kalau misalnya yang lainnya masih kosong berarti baru berapa pertemuan. Tapi biasanya kita baru pada pertemuan pertama, ya kan? Nah, itu. Artinya kita sudah ada dalam kelas. Ya, baik. Sebelum kita melanjutkan bagaimana proses perkuliahan dalam Syam Oke, itu ada hal-hal yang penting saya ingin sampaikan. Ya, biasanya dalam Syam Oke ini ada bagaimana sih caranya melihat materi yang telah diupload dosen. Ya, bagaimana mengunduhnya, ya kan? Nah, itu. Kemudian bagaimana sih mengirim tugas kalau misalnya kita dikasih tugas di Syam Oke. Nah, itu bagaimana sih caranya? Nah, itu sebentar saya akan paparkan tentang itu. Bagaimana sih forum diskusinya? Ada obrolan di situ, ada belik-batan di situ, semacam video conference atau seperti Zoom. Nah, itu ada absensi, ada kuis dan lain sebagainya.
Untuk lebih jelasnya, Anda juga harus mengingat tadi istilah-istilah ini bahwa ada simbol-simbolnya, ada tanda-tandanya. Anda bisa lihat di sini. Ada assignment di sini, biasanya itu semacam penugasan. Ada attendance, itu absen. Itu ada big blue button, itu video conference, semacam pertemuan tatap muka. Ada buku di situ, kalau misalnya dosennya mengupload buku di Syam, oke, Anda bisa download di situ. Ada hanya suara, ada file. Ya, file di sini nanti biasanya dosen mengirim di sini tentang PPT atau PowerPoint. Bisa juga PDF, bisa Word di situ. Atau biasanya dosen menggabungkan dalam satu folder, Anda tinggal klik nanti, ada forum, itu diskusi, ada kuis, biasanya dosennya, ada obrolan, ya dan lain sebagainya. Intinya semua hal-hal ini nanti bisa kita temui di pertemuan, beberapa pertemuan di topik yang ada dalam kelas yang Anda program atau mata kuliah yang Anda program. Oke, kita tadi seperti di slide sebelumnya bahwa kita sudah masuk kelas, berarti kita sudah siap mengikuti proses perkuliahan. Saya mengambil contoh di sini, ada pertemuan kedua misalnya. Di sini pertemuan kedua dalam mata kuliah Sejarah Sastra, ada topik atau materi pertemuan di sini adalah periode Balai Pustaka 1920-an. Nah, kawan-kawan pencet itu ya bisa Anda pencet di tanda benar, atau misalnya pencet di yang telah saya lingkari yang gambar sebelah kanan, maka otomatis akan muncul gambar di sini ya, seperti di sebelah kanan. Ya tergantung berapa banyak dosen yang masukkan di situ, entahkah hanya PPT ataukah ada laporan baca misalnya, adakah diskusi. Nah, ini nanti kawan-kawan bisa masuk di sini semua. Ntar saya jelaskan bagaimana caranya sih melihat itu materi misalnya, bagaimana sih mengirim, bagaimana sih laporan baca itu dalam model-model yang sama tapi bukan laporan baca namanya. Bagaimana sih ikut diskusi, itu akan saya jelaskan di penjelasan selanjutnya. Yang pertama itu adalah bagaimana sih melihat atau mengunduh materi kuliah yang telah diupload oleh dosen. Ya, Anda bisa lihat di sini. Misalnya di pertemuan pertama, di situ Anda pencet saja, entah di mana, bisa Anda pencet di tanda yang telah saya lingkari di situ, maka akan muncul seperti ini. Itu dalam bentuk file. Ya, ada yang bentuk file yang telah saya lingkari itu tanda benar. Bukan lingkar ya, tanda benar. Anda pencet di materi pembelajaran tersebut, maka otomatis itu akan terunduh di komputer atau di telepon genggam kawan-kawan. Ya, itu langsung ke file download saja untuk melihat, itu pasti ada di sana. Anda bisa mencari di sana dan Anda bisa membaca materi tersebut. Ya, materi ini bisa berbentuk PDF, bisa PPT, bisa Word. Di sini tergantung dosennya memasukkan materinya dalam bentuk apa. Ya, biasanya dalam bentuk PowerPoint. Oke, atau bisa juga dalam bentuk video ya. Di sini bisa dimasukkan dalam bentuk video materi pembelajarannya, tapi yang jelas ketika Anda pencet itu pasti akan terunduh. Oke, selanjutnya misalnya dosennya ingin melakukan atau diskusi di pertemuan tersebut. Masih misalnya di pertemuan pertama, di situ dia memasukkan diskusi. Anda bisa lihat di situ ada forum diskusi di gambar sebelah kiri, lingkari. Ya, mungkin kalau lewat HP ini mungkin agak kecil kelihatannya, tapi kalau Anda putar melalui komputer ini agak besar, Anda bisa melihat di situ. Nah, setelah itu Anda pencet saja di situ seperti yang saya lingkari di sebelah kiri itu, maka secara otomatis gambar tampilan akan seperti di tampilan monitor kawan-kawan di sebelah kanan. Ya, itu ada nama dosen di situ.
Kemudian ada namanya di situ pengantar diskusinya, ya pengantar sejarah sastra. Anda pencet kembali pengantar sejarah sastra tersebut yang tampil di monitor kawan-kawan, ya maka otomatis akan muncul seperti ini setelah Anda pencet itu. Di sini ada beberapa pilihan. Di sini untuk ikut diskusi, ya Anda bisa mengacak-acak apa yang mesti dipencet di situ. Tapi Anda kalau ingin ikut misalnya dalam diskusi tersebut, Anda bisa reply di situ. Pencet reply seperti gambar, seperti yang ada dalam lingkaran itu ada berapa kata, Anda reply. Nah, kalau Anda pencet kata reply di situ, maka otomatis di sini akan muncul tampilan seperti yang di sebelah kanan. Nah, di sini Anda bisa memasukkan gagasan Anda dalam diskusi, ya ataukah pertanyaan Anda, terserah di situ. Yang jelas intinya Anda sudah masuk dalam diskusi tersebut. Ya, kalau misalnya Anda sudah mengetik gagasannya dan lain-lain pertanyaannya, tinggal Anda submit di situ. Ya, otomatis sudah terbaca oleh kawan-kawan yang ada dalam kelas tersebut, kawan-kawan Anda misalnya, dan bisa juga dilihat oleh dosen yang melalui aplikasi Syam-OK-nya. Nah, itu untuk diskusi. Jadi saya pikir tadi ada bagaimana mengunduh materi, sekarang bagaimana mengikuti diskusi. Saya pikir gampang ya. Sekarang bagaimana sih caranya mengikuti video pertemuan secara virtual, misalnya melalui video conference ataukah pertemuan tatap muka dalam bentuk online, ya. Ini maka di sini Anda tinggal menunggu informasi saja dari dosennya bahwa di pertemuan itu akan ada seperti ini. Anda bisa lihat di situ ada pertemuan tatap muka misalnya. Anda lihat itu gambarnya saja. Oh, dia blue button itu misalnya. Ya, ya seperti yang saya beri tanda benar itu, Anda tinggal pencet saja itu. Biasanya kan dosennya menginformasikan bahwa jam sekian kita pertemuan ini virtual, ya kan? Ya Anda buka Syam-OK, buka pertemuannya. Ya, pertemuan mana, pencet di pertemuan mana, maka akan muncul seperti yang tanda benar tersebut. Anda tinggal klik itu, maka akan berubah tampilan seperti pada tampilan sebelah kanan gambarnya itu ada join di situ, join session. Ya, di join Anda pencet kembali join tersebut, Anda akan terhubung dengan kuliah tatap muka. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Ya, kebetulan hanya saya sendiri di sini, ya hanya tutorial. Tapi kalau misalnya dalam pertemuan sesungguhnya itu otomatis kayak Zoom di sini, ada banyak gambar di situ. Ya, Anda bisa lihat di situ yang saya lingkari warna merah di situ untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kamera. Ya, supaya Anda bisa terlihat atau tidak. Di sampingnya itu ada tanda gambar telepon di situ. Di situ untuk Anda pencet untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara. Sedangkan di sebelah kiri itu ada yang saya kasih tanda benar itu. Di situ bisa chat misalnya. Kalau misalnya secara langsung dosennya misalnya sementara menerangkan dan Anda tiba-tiba ingin bertanya interaktif, Anda bisa chat di situ tanpa mengaktifkan suara supaya tidak mengganggu yang lain. Itu bisa chat di situ. Ya, itu untuk penggunaan videonya ya, atau video tatap mukanya. Seperti yang saya jelaskan tadi istilah-istilah yang penting itu. Jadi sebenarnya agak mudah, semua modelnya sama seperti itu, sama dengan penugasan dan kumpul tugas. Ya, jadi dosennya pasti membuat di situ ya tugasnya, misalnya dicoba Anda lihat tugas di situ. Ya, masih di pertemuan pertama misalnya di situ tentang sejarah sastra, ada tadi sudah ada materi pertama PPT, ada diskusi, ada begitupun di pertemuan-pertemuan selanjutnya pasti akan mulainya seperti itu. Kalau dosennya menginginkan seperti ini, berarti akan muncul seperti itu. Kayak ini tugasnya misalnya, yang saya beri lingkaran dan tanda benar sebelah kiri itu Anda tinggal pencet saja. Ya, maka akan berubah tampilan seperti di gambar sebelah kanan. Di situ ada tambah pengajuan tugas di situ. Anda pencet ke itu, tambah pengajuan, maka selanjutnya akan muncul ini.
Ya, nah caranya ini mudah, sama tadi dalam cara mengupload foto itu Anda bisa klik di situ untuk menambahkan file seperti yang saya lingkari sebelah kanan. Nah, di situ nanti akan ada pilihan ya upload materi, misalnya dari laptop atau komputer, dalam ini komputer atau dari HP kawan-kawan. Jadi setelah misalnya Anda mengupload di situ, maka akan muncul di situ seperti yang saya beri tanda benar di situ, relasi kuasa dalam pemikiran Foucault misalnya. Berarti saya sudah menyimpan tugas saya di situ. Ya, caranya juga bisa mudah tanpa mengklik yang saya lingkari di situ. Anda langsung saja masuk di folder komputer Anda di mana tugas Anda berada. Anda saja langsung tarik, masukkan di situ yang ada tanda benar itu, yang ada relasi kuasa dan pemikiran Foucault. Kemudian simpan perubahan. Nah, setelah Anda simpan, jadi secara otomatis tugas Anda sudah ada di Samoke dan dosen yang bersangkutan atau pengampu mata kuliah tersebut sudah bisa melihat tugas dari kawan-kawan sekalian. Itu agak mudah sebenarnya. Ya, simbol-simbol yang tadi itu juga caranya seperti itu untuk mengetahui apa-apa yang diinginkan dosennya sebenarnya itu sama seperti ini tadi. Kayak ini misalnya, ini simbol-simbol ini semua, jadi hanya kawan-kawan perlu tahu kegunaannya apa. Oh, misalnya ini untuk absen, ini untuk video tatap muka, oh forum untuk diskusi, oh ada penugasan, ada obrolan misalnya ada. Itu tinggal kawan-kawan pahami saja apa anunya dan caranya untuk mengungkap itu, untuk melihat itu ya dengan model-model yang seperti yang tadi saya bahasakan atau saya jelaskan. Agak mudah. Nah, yang paling penting juga di sini adalah absensi atau presensi. Nah, dosennya biasanya membuat seperti itu untuk mengetahui siapa sih yang ikut kuliah kita ya hari ini, siapa yang tidak. Biasanya dosen membuat ini absensi atau presensi itu kasih waktu. Jadi kawan-kawan harus tahu bahwa waktu kuliahnya misalnya jam sekian sampai jam sekian. Nah, dosennya pasti biasanya membuat itu karena dia bisa membuat absensi tanpa memberikan batas waktu tertentu. Jadi kawan-kawan harus hati-hati, jangan sampai kemudian Anda membuka Syamoke setelah jadwal kuliah Anda, otomatis Anda tidak masuk dalam di sini presensi. Modelnya presensi atau absensi itu seperti itu gambarnya itu yang saya lingkari. Anda tinggal pencet di situ. Anda tinggal masukkan sesuai arahan yang ada dalam presensi tersebut. Ya, saya pikir kawan-kawan semua tidak gaptek banget untuk memahami ini. Mudah sebenarnya. Ya, caranya untuk mengakses sama saja itu seperti penjelasan-penjelasan saja. Untuk chat ada, bagaimana caranya ya tergantung dosennya memasukkan apa di setiap topik atau setiap pertemuan. Ya, untuk itu hanya ini yang bisa untuk kali ini, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk informasi sejelas-jelasnya Anda bisa menghubungi narahubung di fakultas masing-masing atau di prodi masing-masing, di jurusan masing-masing, atau mungkin bisa juga berkonsultasi dengan ICT-nya Universitas Negeri Makassar, eh, atau yang paling mudah adalah menghubungi dosen bersangkutan. Kalau misalnya Anda punya kendala, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.